warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahyono pada seri video pengolahan citra digital. Oke, pada video kali ini saya akan melanjutkan terkait tentang peningkatan kualitas citra. Pada video sebelumnya kita sudah membahas salah satu approach atau mungkin pendekatan dalam meningkatkan kualitas sebuah citra, yaitu berbasis kepada pixel, nilai pixel gitu ya. Nah, untuk video kali ini kita akan mencoba belajar bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas sebuah citra menggunakan konsep filtering seperti itu ya. Nah, kita lihat dulu definisi dari filtering. Jadi definisi dari filtering ini kita mencoba untuk memodifikasi pixel. Sama ya, memang tujuannya sama dengan metode yang sebelumnya, di video sebelumnya yaitu sama-sama memodifikasi pixel. Cuma bedanya kalau pada video sebelumnya itu pixel itu independen terhadap pixel di sekelilingnya. Ketika kita menggunakan image filtering, ketika kita akan melakukan modifikasi terhadap nilai pixel, pixel ini akan dipengaruhi oleh pixel-pixel di sekelilingnya. Seperti itu ya. Jadi memang kita mencoba untuk memodifikasi sebuah pixel menggunakan sebuah fungsi ketetanggaan yang melibatkan pixel tersebut. Nah, mungkin bisa dicontohkan seperti ini. Misalnya kita memiliki sebuah citra seperti ini ya, citra ini local image 3x3, kemudian kita memiliki sebuah fungsi. Nah, fungsi ini bebas, fungsi apapun kita sebut sebagai filter atau mungkin kernel atau mungkin mask. Nah, dari fungsi ini kita mendapatkan perubahan nilai dari 5 menjadi 7 gitu. Kalau kita menggunakan yang pixel based yang secara independen, itu kita memodifikasi nilai pixel tapi nilai sekelilingnya itu tidak berpengaruh seperti itu. Tapi untuk yang image filtering ini, nilai sekelilingnya atau mungkin kita sebut sebagai tetangga itu akan mempengaruhi nilai hasil modifikasi. Nah, ini menggunakan sebuah fungsi seperti itu. Nah, salah satu image filtering itu adalah spatial filtering gitu ya. Jadi spatial filtering di sini adalah kita melakukan filtering berdasarkan kepada lokasinya gitu ya, lokasinya. Dan di sini kita menggunakan konsep linear filtering atau convolution. Jadi kita mencoba untuk memodifikasi sebuah pixel dengan cara menggantikan nilai pixel tersebut dengan kombinasi dari tetangga-tetangganya. Seperti itu ya, kombinasi mungkin bisa perkalian atau mungkin penjumlahan dan sebagainya. Nah, karena di sini ada linear filtering, maka nanti kombinasinya itu adalah kombinasi penjumlahan. Nah, ketika kita menggunakan sebuah fungsi linear kombinasi ini, itu disebut sebagai sebuah kernel atau mungkin mask atau mungkin kita juga menyebut sebagai filter gitu ya. Bebas, kadang ada orang yang menyebut sebagai kernel atau mungkin mask atau juga mungkin filtering. Tapi ketiga term ini sebenarnya merujuk pada hal yang sama ketika kita melakukan sebuah proses konvolusi atau linear filtering itu ya. Nah, sebagai contoh misalnya kita memiliki local image data seperti ini. Kemudian kita memiliki kernel gitu ya. Kernel di sini adalah kernel atau mungkin mask yang berukuran 3x3. Nah, ketika kita akan menghitung linear kombinasi, maka sebenarnya kita hanya mencari penjumlahan dari hasil-hasil perkalian. Jadi kita melakukan perkalian sesuai dengan posisinya. Misalnya 10 dikalikan dengan 0, 0 ya. Kemudian 5 dikalikan dengan 0, 0. Kemudian 3 dikalikan dengan 0, 0. Kemudian 4 dikalikan dengan 0. Kemudian 6 dikalikan dengan 0,5 gitu ya. Kemudian 1 dikalikan dengan 0. Kemudian 1 dikalikan dengan 0. Kemudian 1 dikalikan dengan 1, dan yang terakhir 8 dikalikan dengan 0,5. Nah, setelah kita mengalihkan masing-masing posisi sesuai dengan posisinya, kemudian kita menghitung jumlahnya. Maka di sini sebenarnya kita mendapatkan 3 gitu ya, ditambah 1 gitu, ditambah dengan 4. Maka hasilnya itu adalah 8. Nah, kalau kita lihat yang tadinya nilainya 6 itu sekarang menjadi nilainya adalah 8. Di mana hasil perubahan nilai ini tidak hanya ditentukan oleh pixel itu sendiri, tapi juga ditentukan oleh pixel-pixel tetangganya dengan menggunakan konsep kernel atau prosesnya ini disebut sebagai proses konvolusi. Nah, kernel sendiri nanti ukurannya bebas ya, tapi biasanya kernel ini ukurannya itu 3x3, di mana kita menganggap bahwa yang di tengah ini adalah 0,0, kemudian yang sebelah sini adalah minus 1,-1, jadi ini posisinya ya.
sedangkan ini min 1,0, kemudian ini min 1,1, begitu seterusnya. Nah, ketika kita misalnya menggunakan kernel atau mungkin filter yang berukuran 5x5 gitu ya, maka di sini akan menjadi min 2,0 gitu ya posisinya, yang di sini jadi 2,0. Nanti ukurannya akan jadi 5x5. Nah, biasanya ukuran kernel itu dianjurkan itu adalah ganjil karena supaya lebih mudah dalam melakukan perhitungan modifikasi nantinya. Karena kan kita hanya ingin mengganti nilai yang tengah ini. Jadi 3x3 atau mungkin 5x5 atau mungkin 7x7, 9x9 atau mungkin 11x11. Nah, semakin besar ukuran kernel artinya kita melibatkan banyak tetangga untuk menghitung atau mungkin memodifikasi pixel tersebut seperti itu. Nah, ketika kita mengalihkan antara kernel dengan gambar atau citra yang kita miliki, itu disebut sebagai proses konvolusi gitu ya. Jadi proses konvolusi itu adalah H dikonvolusikan dengan F, di mana H ini adalah kernel, jadi kernel atau mungkin filter yang kita miliki, dan F ini adalah image. Jadi citra mungkin biasanya citra grayscale ya, citra grayscale, kemudian kita lakukan konvolusi, maka ini disebut sebagai filtering, image filtering dan menggunakan mekanisme konvolusi. Nah, pertanyaannya itu adalah bagaimana caranya konvolusi ketika ukuran antara H dengan F berbeda. Kalau H ini biasanya kan 3x3, sedangkan F misalnya adalah 100x100. Nah, mekanisme konvolusinya seperti apa kalau seandainya ukuran berbeda? Oke, kita akan lihat contohnya ya. Nah, misalnya kita memiliki sebuah kernel, jadi ini kernel yang kita miliki. Jadi untuk isi dari kernel itu kita bisa mendefinisikan sesuai dengan kegunaan dari kernel tersebut gitu ya. Kalau kita ingin meningkatkan kualitas dari sisi misalnya ketajaman, nanti ada kernelnya sendiri, atau mungkin kita ingin meningkatkan dari sisi keblurran atau mungkin men-smooth gambar, itu nanti ada kernelnya sendiri dan lain sebagainya. Nah, asumsikan kita memiliki kernel ini gitu ya, kernel, kemudian kita ingin melakukan konvolusi dengan gambar ini. Nah, kernel ini ukurannya 3x3, sedangkan gambar ini ukuran 4x4 gitu ya. Nah, yang pertama kita lakukan, kalau kita menginginkan outputnya sama, gitu ya. Biasanya ketika kita memiliki ukuran 4x4 dengan kernel 3x3, maka outputnya itu akan kemungkinan itu menjadi gitu ya, menjadi 2x2. Nah, biasa kita tidak menginginkan hal itu, kita menginginkan agar ukuran output dari image ini sama gitu. Oleh itu kita biasa menggunakan padding gitu ya. Jadi padding di sini misalnya kita memberikan angka 0. Jadi ini diberikan default 0 seperti ini 0, kemudian 0, kemudian 0, 0, 0, begitu seterusnya. Nah, pertama yang kita lakukan karena ini adalah 3x3, maka kita mengambil 3x3 dulu di sini ya. Nah, karena 3x3 berarti yang akan kita edit ini adalah yang tengah ini ya. Yang tengah itu adalah yang akan kita replace. Nah, sekarang kita kalikan 1 dikalikan dengan 0 gitu ya. 0, kemudian 1 dikalikan dengan 0, 0, kemudian 1 dikalikan dengan 0 gitu ya. Kemudian min 1 ini dikalikan dengan 0 gitu ya. Kemudian 2 ini dikalikan dengan 2 gitu ya. Kemudian 1 ini dikalikan dengan 2. Kemudian min 1 ini dikalikan dengan 0, kemudian min 1 ini dikalikan dengan 2, kemudian 1 dikalikan dengan 1. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, nah ini kan yang sebelah-sebelah ini kan ini 0 ya, ini 0, berarti ini sebenarnya ini kita bisa abaikan, kita hanya perlu lihat yang biru ini saja. Jadi 2 kali 2 itu 4, kemudian 1 kali 2 itu 2, min 1 kali 2 itu min 2, dan 1 kali 1 itu 1. Ketika kita jumlahkan semua, maka hasilnya adalah 5. Jadi untuk yang ini, yang tadinya nilainya 2, itu kita rubah menjadi 5. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita geser ke sebelah berarti di sini ya. Ini 3 kali 3, di mana ini nilainya 0, 0, 0, seperti itu. Kemudian kita kalikan seperti biasa. 1 kali 0, 1 kali 0, 1 kali 1 kali 0, kemudian min 1 kali 2, begitu seterusnya. Yang ini karena nilainya 0, kita abaikan, maka kita hanya fokus ke min 2, 4 gitu ya. Ini kan min 2 dikalikan dengan 2. Jadi kemudian ini 2 dikalikan dengan 2. Min 2, tambah 4, tambah 2, min 2, min 1, tambah 3. Nah, kalau kita total semuanya, dijumlahkan maka hasilnya adalah 4. Kemudian kita geser lagi ke sebelah gitu ya. Kita akan menghasilkan nilai 4 lagi. Nah, kemudian kita geser lagi ke sebelah,
maka kita akan menghasilkan nilai min 2 dengan cara yang sama. Kemudian sekarang kita geser ke sebelah sini gitu. Ini ya, ini ya. Ini kita geser 0, 0, 0 seperti itu. Maka kita akan mendapatkan setelah dihitung menggunakan nilai kombinasi, hasilnya adalah 9. Kemudian kita geser lagi, hasilnya adalah 6. Begitu seterusnya sampai kita melakukan proses ini sampai di pixel yang terakhir. Yang di sini ya, pixel yang terakhir ini. Maka ketika kita melakukan konvolusi dengan menggunakan kernel ini, maka ini adalah hasilnya. Ini adalah contoh dari hasil konvolusi gitu ya. Nah, jadi konsep dasarnya itu adalah kita punya kernel, kemudian kita lakukan konvolusi dengan image, maka nanti hasilnya merupakan citra yang sudah ditingkatkan kualitasnya. Tetapi memang hasil peningkatan kualitas ini tergantung dari jenis kernel yang akan kita gunakan. Oke. Sebagai contoh misalnya, kita punya linear filter, misalnya kernelnya adalah seperti ini. Maka ketika kita melakukan konvolusi dengan citra, maka hasilnya adalah sama, identikal. Artinya kita tidak meningkatkan kualitasnya, tapi hanya sekedar mengalihkan saja. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan kernelnya ini, maka ini sama saja kita men-shifted. Jadi digeser ke kiri. Kalau kita perhatikan ini nilainya jadi 0, 0, 0, 0 gitu ya. Karena ini digeser saja. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan yang seperti ini? Jadi ini 1, 1, 1, tapi di sini ada 1/9-nya. Ini sama saja, ini 1/9, ini 1/9, ini 1/9. Jadi atau ini 1, 1, 1, tetap ini dikalikan sesuai dengan linear kombinasinya, dijumlahkan, setelah dijumlahkan kemudian dibagi dengan 9. Nah, ketika kita menggunakan kernel ini, maka hasilnya adalah gambar yang sudah di blur atau mungkin sudah di smooth gitu. Nah, kita mungkin bertanya, kenapa sih blurring itu merupakan bagian dari peningkatan kualitas citra? Karena blurring itu kan memang secara visual itu tidak bagus ya. Tapi ketika kita akan melakukan analisis sebuah citra yang dimana yang dilakukan oleh komputer, maka bagi komputer bisa jadi seperti ini tuh jauh lebih mudah untuk mengekstraksi informasi dibandingkan seperti ini. Jadi memang secara visual memang tidak bagus, tapi secara secara analisis bagi komputer ini akan jauh lebih mudah untuk diekstraksi informasinya. Misalnya ini kalau seandainya ada objek yang sebenarnya jadi satu, tapi karena suatu hal dia itu terpisah gitu. Ketika kita melakukan blurring, maka objek-objek ini nanti akan jadi satu. Nanti akan saya contohkan. Oke, kemudian contoh yang lainnya, sebenarnya kalau kita juga melakukan kombinasi ya, jadi kombinasi beberapa kernel, misalnya kita menggunakan kernel ini, kemudian dikurangin dengan kernel ini. Nah, ketika kita melakukan konvolusi antara original image ini dengan kernel, maka yang terjadi ini akan semakin terang gitu ya, karena kan setiap pixelnya itu dikalikan 2. Jadi setiap pixel itu akan jadi bernilai 2 kali lipat dari gambar aslinya. Nah, oleh sebab itu nilainya akan jauh lebih terang. Tapi kemudian ini akan dikurangi dengan apa? Dengan blurring gitu ya. Ini merupakan kernel untuk blurring. Maka hasilnya adalah sharpening filter. Jadi ketika kita melakukan konvolusi dengan konsep seperti ini, maka kita akan menghasilkan sebuah gambar yang lebih tajam seperti ini. Nah, lebih tajam di sini artinya kita memberikan penajaman pada bagian padian garis atau mungkin bagian-bagian tepi pada sebuah objek. Nah, ini juga disebut sebagai sharpening. Jadi, filtering ini bisa digunakan untuk smoothing, bisa juga untuk sharpening. Nah, kita contohkan contoh dari bagaimana sih smoothing itu dilakukan. Jadi smoothing itu kita bisa menggunakan kernelnya ini gitu ya, kernelnya ini, atau bisa juga kita menggunakan kernel yang ini. Asalkan kita itu membagi sesuai dengan jumlah nilai dari kernelnya. Karena jumlah kernelnya 9, maka ini dibagi 9. Karena ini jumlah kernelnya itu 16, maka ini dibagi 16. Ini yang disebut sebagai smoothing. Nah, ini contohnya, ini original image, kemudian ini di smooth, kemudian ini di smooth. Nah, biasanya ketika kita mengincrease ukuran dari kernel, misal 3x3 jadi 5x5, maka hasil dari smoothing itu akan jauh lebih smooth dibandingkan dengan yang ukuran 3x3. Oke, ini contoh penggunaan smoothing di mana kita ingin meningkatkan kualitas sebuah citra gitu ya. Nah, salah satu penggunaan smoothing ini adalah untuk menghapus noise. Nah, misalnya noise itu adalah titik-titik yang sebenarnya itu bukan bagian dari gambar. Nah, kalau kita lihat ini kan original image-nya ini ada titik-titik putih nih ya.
titik putih, titik putih, titik putih. Nah, ini merupakan noise dan ini akan mengganggu dalam proses analisis. Oleh sebab itu, ketika kita menentukan blurring, maka yang putih-putih ini akan hilang. Kemudian kita lakukan thresholding menggunakan segmentasi, tapi tidak akan kita bahas di video ini ya. Untuk segmentasi kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, setelah kita lakukan segmentasi, maka hasilnya seperti ini. Nah, artinya smoothing ini bisa digunakan untuk menghapus noise. Noise di sini artinya adalah titik-titik yang sebenarnya tidak yang bukan merupakan bagian dari objek. Misalnya karena mungkin titik-titik hujan atau mungkin karena kamera tidak bagus dan lain sebagainya. Itu smoothingnya. Oke. Kemudian kita juga bisa menghasilkan sebuah kernel menggunakan fungsi Gaussian. Nah, kalau kita menggunakan fungsi Gaussian, ya ini nanti kita akan menghasilkan sebuah kernel dengan ukuran tertentu, apakah 3x3, 4, 5x5, atau mungkin 7x7, atau mungkin 9x9. Nah, ketika kita menggunakan kernel yang dihasilkan dari Gaussian, maka nanti akan dihasilkan blurring juga seperti itu. Misalnya, ini adalah gambar original. Nah, kemudian ketika kita menggunakan Gaussian kernel dengan sigmanya ini 1 pixel, maka hasilnya seperti ini. Ketika kita menggunakan sigmanya 5 pixel, hasilnya sedikit lebih blur. Kemudian ketika kita menggunakan 10 pixel, lebih blur lagi, dan ketika kita menggunakan 30 pixel, maka jauh lebih blur. Nah, ini fungsi dari Gaussian filter, yaitu untuk blurring juga. Nah, kemudian selain blurring, kita juga ada sharpening ya. Jadi sharpening ini biasanya untuk menajamkan pada bagian-bagian tepi atau mungkin border dari sebuah objek. Nah, ini contoh hasil ini ya. Contoh hasil sharpening. Ini adalah gambar sebelumnya. Kemudian ketika kita lakukan sharpening, ini adalah hasilnya. Kalau kita lihat memang ini jauh lebih tajam ya dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, untuk melakukan sharpening, kita juga bisa menggunakan konsep seperti ini ya. Awalnya gini ya, awalnya kita mendapatkan gambar original gitu ya, kemudian di smoothing gitu ya, di smoothing menggunakan 5x5 dan ini hasilnya. Nah, hasil gambar original dikurangi dengan gambar smoothing, maka kita akan menghasilkan gambar detail. Kemudian gambar detail ini nanti akan ditambahkan ke dalam gambar original menggunakan ini ya, menggunakan alpha. Alpha ini merupakan nilai konstanta gitu. Nah, ini nanti hasilnya adalah gambar yang sudah lebih detail atau sudah lebih tajam. Karena kenapa? Karena kita menggunakan informasi detail yang kita dapatkan dari smoothing, kemudian informasi detail ini kita tambahkan ke dalam gambar aslinya. Maka sekarang gambarnya ini menjadi lebih smooth dibandingkan dengan gambar sebelumnya. Oke. Kemudian sebenarnya selain yang tadi, kita bisa menggunakan beberapa kernel yang didapatkan menggunakan fungsi Laplacian gitu ya. Silakan nanti dicari apa itu Laplacian. Jadi menggunakan fungsi Laplacian kita akan mendapatkan beberapa kernel yang bisa kita gunakan untuk menajamkan sebuah citra atau sharpening sebuah citra. Ini contohnya atau ini contohnya. Di sini kita lihat kalau tengahnya minus, maka pinggir-pinggirnya itu positif. Kalau tengahnya positif, maka pinggir-pinggirnya itu negatif. Jadi kita bisa menggunakan kernel ini, kemudian kita lakukan konvolusi dengan citra grayscale, maka akan dihasilkan gambar yang lebih sharp atau mungkin lebih tajam. Nah, ini contoh hasilnya. Jadi ketika kita menggunakan gambar original tanpa sharpening, kemudian ini adalah hasil ketika kita melakukan sharpening. Jelas ya, berbeda ya. Mungkin secara visual ini akan jauh lebih baik dibandingkan dengan yang ini. Dan ketika kita mencari informasi atau mungkin memprosesnya menggunakan komputer ini akan mendapatkan informasi yang jauh lebih detail dibandingkan dengan tanpa sharpening. Oke, ini contoh lainnya juga ya. Ini contoh lainnya menggunakan Laplacian filter atau mungkin Laplacian kernel untuk mengenhance gambar-gambar ini ya. Nah, ini kalau kita lihat seperti ini, kemudian kita dapatkan detailnya, kemudian nanti kita akan mendapatkan hasil yang lebih tajam. Nah, beberapa objek gitu ya, beberapa citra yang memiliki pattern dan kita ingin mengekspos detail, itu biasanya cocok menggunakan sharpening. Gitu. Dan ini kemudian selain ini ya, selain menggunakan konvolusi, kita juga bisa melakukan modifikasi pixel yang dikaitkan dengan tetangganya, yaitu dengan konsep median filter atau mungkin averaging filter. Kalau sebelumnya ketika kita menggunakan misalnya ini adalah
1 kali 1 gitu ya. Ini 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Kemudian ini 1/9, maka sebenarnya ini juga disebut sebagai blurring atau disebut juga sebagai averaging filter, seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan median filter? Jadi kalau kita memiliki sebuah sebuah gambar, misalnya ini 3 kali 3 gitu ya. 3 kali 3 kita punya gambar, misalnya nilainya adalah 1, ini 2, ini 1, ini 2, ini 3 gitu ya. Ini 2, ini 3, kemudian ini 1, 1, 2, 3. Nah, nilai 3 ini akan dimodifikasi sesuai dengan nilai mediannya gitu ya. Jadi kalau kita lihat kan ini untuk 9 pixel ini nilainya adalah 1, 1, 1, 1, 4 kali ya. Kemudian 2-nya 3 kali, 2, 2, 2, kemudian dilanjutkan dengan 3-nya 2 kali. Nah, kalau kita lihat nilai mediannya mana ini? Nilai median antara ini, kalau kita kan itu ada di posisi kelima, yaitu nilai 2. Oleh sebab itu kita ganti menjadi nilai 2. Nah, yang tadinya nilai 3, ini sekarang menjadi nilai 2. Nah, ini yang disebut sebagai median filtering. Nah, median filtering ini juga sangat berguna untuk menghilangkan noise. Cuma memang median filtering ini jauh lebih bagus dalam menghilangkan noise dibandingkan dengan averaging filter. Nah, ini misalnya noise ini menggunakan salt and pepper noise, jadi ada yang putih-putih. Jadi titik-titik putih itu adalah itu adalah pepper noise, sedangkan yang putih-putih itu adalah salt noise, sedangkan yang hitam-hitam titik-titik itu adalah pepper noise. Ketika digabungkan artinya gambar ini memiliki salt and pepper noise. Ketika menggunakan average filter hasilnya seperti ini, ketika menggunakan median filter hasilnya jauh lebih baik. Nah, mungkin nanti kita tinggal menambahkan sharpening untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih baik lagi. Oke, mungkin itu saja beberapa metode yang bisa kita gunakan berbasis filtering untuk meningkatkan kualitas citra sebelum kita melakukan analisis. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan coba bahas untuk step yang ketiga di dalam sistem berbasis pengolahan citra digital, yaitu segmentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.